Halo semuanya, selamat datang di konten Ragnarok X Next Generation. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana seorang merchant atau blacksmith memperoleh zeni 20 juta zeni per hari. Kalau menurut saya, untuk seorang merchant, itu ada 3 cara untuk memperoleh zeni. Yang pertama, itu kita bisa jualan barang guild order atau COC mission. Kemudian yang kedua, itu kita bisa jualan barang crafting. Dan yang ketiga, kita bisa jualan bahan smelting yang seperti ini. Nah, jadi menurut saya, yang paling cepat untuk memperoleh zeni dan juga yang paling menguntungkan yaitu adalah menjual barang guild order dan juga COC mission. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara perhitungan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin pada game Rocks ini. Oke, jadi saya di sini menggunakan aplikasi Excel ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk jualan benda-benda COC dan juga guild order, kalian itu harus melis gitu. Barang-barang apa saja sih yang digunakan untuk guild order dan juga COC mission. Kebetulan saya di sini ada di mastering channelnya dan juga base levelnya ini world levelnya itu level 63. Sehingga barang-barang yang laku untuk guild order dan COC setelah saya list atau yang digunakan barang-barangnya yaitu mod, isi steel, terus hingga sedok horn. Kayak gitu. Bagaimana sih cara kita menentukan barang mana saja yang cocok untuk dijual seperti itu. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa keuntungan dari menjual barang yaitu merupakan 90% dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi di sini kita akan menentukan berapa semua barang dibeli dan dijualnya itu berapa sehingga kita dapat memprediksi keuntungan yang kita peroleh seperti itu. Oke, yang perlu kalian lakukan, yang pertama kalian harus membeli yang namanya itu shop finder. Nah, di sini ada 267. Kita pakai dan kita list semua barang-barang yang sudah kita catat gitu. Kayak mod, harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Kita copy saja langsung di sini. Dapat dilihat harga belinya itu harga jualnya itu kita kurangi 1 gitu agar kita itu jualannya berada di paling atas. Di sini 500, berarti kita jualnya itu sebesar 499. Dan di sini harga belinya 360, maka kita belinya itu satu zeni lebih besar yaitu 361. Nah, kemudian kita isi stale. Isi stale di sini nggak ada penjualnya dan maksimalnya itu kita menjual isi stale itu sebesar 1080. Kemudian kita cari pembeli, di mana di sini 399, maka kita naikkan 1 sebanyak 400. Kita rotten meat, kita coba cek, penjualnya itu 800, maka kita buat 799. Dan kita cari pembelinya 399 juga, maka kita belinya 400. Kita tick pau. Di sini dijual harga 427 dan juga dibelinya 361. Terus lakukan hal yang sama untuk semua barang yang kita akan jual. Mungkin kita contoh sampai ini kita delete terlebih dahulu. Kita coba untuk fragrance sap. Harga jualnya 639. Harga belinya tuh 360. Kalau misalnya nggak ada yang jual berarti nggak ada yang beli, maksudnya maka kita bisa dibeli di harga terendah yaitu 360. Kita tunggu di sini 499 harga jualnya. Dan harga belinya itu nggak ada 360. Decayed cloth penjualnya nggak ada, berarti kita bisa jual 1080 dan kita dibelinya tuh di harga 501. Kita firm note.
Di sini penjualnya dijual di harga 719 dan juga pembelinya itu di harga 413. Nah, dari sini kita bisa menentukan mana persentase barang mana saja yang bisa memberikan keuntungan paling besar. Di sini kita tandai easy sale dengan keuntungan 143%. Kemudian di sini decayed cloth dengan keuntungan 94%, dan di sini rotten meat dengan keuntungan 79,78%. Nah, ini kalian bisa lakukan hal yang seperti ini untuk semua barang COC dan juga guild order yang telah teman-teman list tadi. Nah, kemudian kita tahu bahwa skill merchant itu skill vendingnya kita maksimalkan sehingga kita bisa menjual barang sebanyak 34 barang dan bisa membeli barang sebanyak 34 barang. Kita langsung coba praktekkan saja dengan skill merchant. Untuk penamaan, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, kita itu usahakan untuk berjualan di pusat frontera ini. Saya lebih memilih silakan untuk jualan di sekitar air mancur ini, dikarenakan ketika kita berada di atas, maka si tulisan merchantnya itu lebih kelihatan oleh orang lain. Jangan sampai kita jualan di lokasi jauh ini atau mana, nah itu bakal mempersusah untuk orang-orang beli barang yang kita jual. Kayak gitu, kita praktekkan. Jadi kita akan pilih 3 barang yang akan kita jual, yaitu easy stale, rotten meat, dan juga decayed cloth. Sebenarnya kita harus melist semua barang yang telah tadi kita list. Nah, itu cari yang keuntungannya kalau bisa itu lebih dari 80%. Oke, kita tulis nama tokonya satu-satu aja. Agar apa? Semakin ringkas kita membuat nama vending, maka orang-orang itu lebih mudah mengingatnya. Dan juga usahakan panjang agar bisa diklik gitu oleh teman-teman yang lain. Nah, di sini kita yang pertama lakukan beli terlebih dahulu karena kita nggak ada barang apa-apa, kita beli. Kita bakal beli easy stale. Easy stale kita beli di harga 400. Kita maksimal karena kita membeli 3 jenis barang saja, dan di sini slotnya ada 34. Maka untuk tiap barang ini kita akan membeli dan menjualnya itu sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, sampai 11. Seperti itu, teman-teman. Dan juga kalau bisa itu barangnya banyak gitu, sehingga variasi yang kita jual itu lebih banyak. Karena semakin banyak variasi yang kita jual, semakin mudah kita menjual barang-barang tersebut. Kayak gitu. Kalau misalnya kita menjual semua barang ini dan laku untuk menjualnya, maka kita bisa memprediksi berapa sih kira-kira keuntungan yang bisa kita peroleh. Nah, di sini kita lakukan rata-rata beli. Oke. Rata-rata belinya itu yang kita tandai warna merah. Average, beli ini, dan juga rata-rata keuntungan. Kita bisa lakukan rata-rata dari keuntungannya. Ini, dan juga ini. Oke, mohon maaf teman-teman. Kita belum menulis average. Ini, dan juga ini. Oke, maka karena kita menjual sebanyak 999 dikali 34 barang, maka total modal yang kita perlukan yaitu 34 dikali 999 dikali jumlah modal atau rata-rata yang kita beli. Nah, maka kita kira-kira membutuhkan sebanyak 14 juta zeni. Kira-kira berapa sih keuntungan yang kita peroleh? Kita sama dengan 999 dikali 34 dikali rata-rata keuntungan. Dan di sini kita ganti menjadi currency. Nah, maka dengan modal sebanyak 14 juta zeni, maka kita dapat
mendapatkan keuntungan sebanyak 15 juta zeni dengan menggunakan cara seperti ini. Apabila teman-teman list semuanya dan menemukan persentase yang lebih dari 100% semuanya, maka keuntungan yang bisa teman-teman peroleh itu bisa sampai 40 juta zeni per hari. Kayak gitu. Ketika kita melakukan vending, jangan lupa untuk mengecek saingan-saingan teman-teman itu kayak gimana aja. Misalnya kita menjual kresek das dan kita cek gitu kira-kira adakah yang lebih tinggi harganya daripada kita berjualan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada, kita lakukan tarik kembali barang-barang tersebut dan lakukan jual lagi dengan harga yang lebih murah. Kayak gitu teman-teman. Kenapa sih saya merekomendasikan untuk menjual COC dan juga wheel order? Yang pertama, keuntungan pertama, dengan menjual barang COC dan wheel order, kita itu nggak perlu mengeluarkan stamina untuk membuat barangnya. Sementara untuk crafting itu kita di sini membutuhkan stamina untuk sekali craft dan bisa jual barang-barang yang ada di sini. Sama juga seperti smelting, itu kita membutuhkan stamina. Dan juga kalau kita misalnya lihat-lihat, ini saya udah membuat list keuntungan, perkiraan kira-kira berapa sih keuntungan dengan kita melakukan crafting. Nah, di sini ini udah ada Excel-nya. Dimulai dari contohnya kita akan berjualan silver arrow. Kira-kira berapa sih? Nah, di sini kita masukkan gitu. Untuk stamina yang kita punya. Misalnya di sini stamina yang kita punya itu 2000 stamina. Kira-kira berapa sih keuntungan yang kita peroleh dengan menjual hanya silver arrow? Nah, kita lihat silver arrow itu berapa harganya. Nah, kita lihat silver arrow berapa sih harganya di pasaran. Kita coba cek. Kita gunakan shop finder. Kita jualan, coba cek silver arrow. Harganya 9.000. Maka kita harus menurunkannya sebanyak 1 agar lebih bisa terjual barang-barang kita. Di sini 1 arrow ini dijual dengan harga 8.990. Dan untuk stamina 2000, maka kita membutuhkan whetstone itu sebanyak 10.000 buah. Dan juga broken arrow sebanyak 10.000 buah juga. Nah, kita akan tentukan berapa harga whetstone di pasaran. Untuk mendapatkan whetstone itu harus dari merchant juga gitu, agar keuntungan yang kita peroleh itu lebih besar. Jangan kita belinya di NPC atau di COC gitu. Nah, kita lihat harganya 526. Kita list harga vendingnya itu 526. Dan juga kita cek broken arrow. Pembelinya di harga 461. Dapat teman-teman lihat, dengan kita menghabiskan stamina sebanyak 2000 untuk menjual silver arrow saja, maka teman-teman sehari, karena sehari itu dapat 2000 stamina, itu keuntungan totalnya itu hanya 6 juta saja. Berbeda dengan COC, keuntungan untuk satu kali vending, 34 beli dan 34 item yang kita jual, maka keuntungannya 15 juta. Kalau misalnya kita lakukan ini 3 kali dalam satu hari, maka kita bisa memperoleh 30-40 juta zeni per hari. Di mana zeni ini kita bisa gunakan untuk jual zeni menjadi rupiah, ataupun kita bisa membuat akun tuyul. Di mana akun tuyul itu kan untuk memperoleh kristal perlu, kalau aku sih bikin memperoleh kristalnya itu dengan cara mancing. Nah, mancingnya itu kan kita perlu zeni untuk beli umpan. Nah, makanya kita bisa transfer zeninya itu ke akun tuyul kita gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk memperoleh zeni yang banyak 30 atau bisa sampai 40 juta per hari, maka saran saya teman-teman melakukan jual barang COC dan juga wheel order. Seperti itu. Karena crafting dapat kita lihat keuntungannya itu hanya 6 juta saja. Aku bakal nge-share Excel ini, jadi silahkan untuk lihat di kolom deskripsi untuk mendownload Excel ini. Dan dengan jualan COC dan wheel order ini lebih menguntungkan dan lebih cepat prosesnya dan tidak membutuhkan stamina. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.
Dan juga semoga teman-teman itu bisa berjualan dan juga memperoleh Zeni yang banyak. Di sini aku baru dapat 100 juta Zeni ya, dikarenakan emang cukup males gitu ngecek satu-satu barang yang kita jual. Tapi intinya teman-teman harus tetap semangat untuk teman-teman bisa memperoleh Zeni sebanyak mungkin. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan untuk gunakan Excel sebaik mungkin dan manfaatkan sebaik mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya.